Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 26 September 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Imamat, pasal yang ke-19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Jangan engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jangan engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi, apabila kita disakiti, dijahati, atau bahkan diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluriah kita cenderung ingin melakukan pembalasan. Kita pasti akan menyimpan dendam di hati. Sewaktu-waktu pasti akan meledak. Balas dendam tentu berasal dari si jahat. Sebenarnya, balas dendam berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk mengelola suasana hati dan kemarahan. Balas dendam tidak akan menenteramkan hati. Jadi tidak ada gunanya membalas dendam dengan tindakan kejahatan yang lebih buruk. Karena itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak lebih baik darinya dan sama bodohnya dan jahatnya dengan orang yang menyakiti kita. Menurut Imamat 19 ayat 17, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Keinginan membalas sakit hati seringkali membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Semakin mendendam, semakin dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung dan tidak pernah putus. Sebagai orang Kristen, sedini mungkin kita perlu menyadari akan berbagai kerugian yang dapat kita alami bila kita masih saja menyimpan bibit kepahitan, kebencian, maupun dendam. Kita berada dalam kebencian dan kepahitan, bukan orang lain yang dirugikan, namun diri kita sendiri dan kehidupan kitalah yang dirugikan. Jadi mari segera melenyapkan segala kebencian, kepahitan, maupun dendam yang ada di dalam diri kita, supaya kita tidak mengalami kerugian, namun memperoleh keuntungan di dalam kasih karunia Allah. Satu-satunya perilaku yang dapat mengendalikan rasa dendam adalah dengan mengasihi. Bahkan melalui Musa, Tuhan telah menyatakan
bahwa kita harus mengasihi sesama. Kata sesamamu mengacu kepada kesetiaan orang yang berhubungan dengan kita. Bukan sekedar orang yang tinggal di dekat rumah kita. Yesus Kristus juga mengutip ayat tersebut di dalam Matius 22 ayat 39. Dikutip oleh Paulus dalam Roma 14 ayat 9. Dan juga Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 8. Memiliki dendam terhadap orang lain sama artinya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Alkitab menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Bisa kita baca dalam kitab Matius 6 ayat 14-15. Artinya, dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, termasuk menghalangi doa-doa kita. Daud berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Dendam tidak pernah membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, hanya akan membuat hidup kita menderita. Rasul Paulus menasihati, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Kita harus berani mendoakan setiap orang yang menyakiti, berbuat jahat kepada kita, sehingga sikap tenang saat menghadapi situasi apapun, bahkan ketika merasa terancam, adalah sesuatu yang sangat penting. Maka jadilah dewasa dalam menimbang setiap hal yang kita lihat, yang kita dengar atau rasakan. Ingat, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, atas kasih setiamu. Pagi ini kami masih mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami saling mengasihi. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.